Secara umum, rata-rata tubuh manusia itu terdiri dari 60% air. Permukaan bumi 70%-nya adalah air. Tapi, pernahkah kita bertanya dari mana air sebanyak itu berasal? Seperti yang kita tahu, kita bisa menemukan air itu muncul dari berbagai tempat, dari sumber mata air, hujan yang turun, sumur, dan lain sebagainya. Apakah air yang muncul dari sumber mata air, hujan yang turun, dan sumur itu dapat kita sebut sebagai asal mula air di bumi? Tentu saja tidak. Ini adalah apa yang kita sebut sebagai siklus air. Singkatnya, ia adalah pergerakan air secara terus-menerus baik di atas maupun di bawah permukaan bumi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya, atau membentuk danau, sungai, lautan, dan sebagainya. Dan bisa saja, air yang kita minum saat ini adalah air yang sama yang diminum oleh dinosaurus zaman dulu. Lalu, sebenarnya, dari mana sih air di bumi kita ini berasal? Sebelum itu, yuk teman-teman like dan subscribe channel ini terlebih dahulu agar tidak ketinggalan zaman. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan isi aja di kolom komentar. Air yang kita kenal tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak asin. Tapi air laut kan asin? Guys, itu beda cerita. Ada dua teori utama mengenai munculnya air di bumi. Teori yang pertama mengatakan bahwa air di bumi muncul bersamaan dengan terbentuknya bumi itu sendiri, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, yang berasal dari awan gas yang membentuk tata surya. Namun, teori ini diragukan oleh banyak ilmuwan karena awal terbentuknya bumi itu suhunya sangat panas, sehingga air yang terbentuk juga akan segera menguap dan akan segera terlepas keluar angkasa antar berantah. Teori yang kedua mengatakan bahwa saat awal pembentukan, planet ini kering, panas, dan berbatu. Kemudian, air tiba di bumi dalam bentuk beberapa asteroid besar yang dipenuhi es. Namun, seperti teori yang pertama, teori ini juga diragukan oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Kedua teori tersebut memiliki kemungkinan yang sama mengenai terbentuknya air di bumi. Ketika awal pembentukan bumi, hampir kebanyakan air yang telah terbentuk saat itu menguap dan terlepas keluar angkasa, dan sisanya tinggal di bumi hingga sekarang. Belakangan juga ditemukan bukti bahwa asteroid yang jatuh ke bumi juga berperan besar mengenai keberadaan air di bumi. Tetapi, tidak sembarangan asteroid tersebut juga memiliki kandungan air yang tinggi, dan karakteristik molekul airnya sama dengan air yang ada di bumi saat ini. Sadar nggak sih kalau sebenarnya air yang kita minum sehari-hari bukanlah air murni? Air segar yang kita minum ini terdiri sebagai larutan dari beberapa zat mineral yang sangat berguna untuk tubuh kita. Dan itu merupakan hal yang sama mengapa air di lautan terasa asin. Hanya saja jenis zat yang terlarut dalam air laut dan air tawar sangat berbeda. Karena air laut memiliki kadar garam NaCl yang tinggi sehingga terasa sangat asin. Jika kalian suka video ini, klik tombol suka dan subscribe di bawah ini dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, dan hey, see you next time.